Lebih lengkap kita bahas terkait pernyataan Dr. Tifa dan para penggugat ijazah Jokowi bahwa adanya perbedaan dari spesimen ijazah Jokowi yang diungkap ke publik bersama dengan kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ada Bung Rifai Kusumanegara. Selamat malam Bung Rifai. Malam. Dan juga ada kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Oke. Selamat malam Bang Rifai. Ya, saya mau nanya dulu nih ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, jadi kali ini apa sih yang dipermasalahkan terkait dengan lipatan dan lunturan tadi di CAP? Jadi gini Mbak Audrey ya, ijazah ini kan memang ijazah yang dari awal memang karena tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, juga tidak ada penjelasan dari Pak Joko Widodo, makanya urusan ijazah yang hanya selembar ini dan saya kira cuma satu-satunya di dunia yang menyita perhatian satu negara, itu kemudian akhirnya berkepanjangan gitu loh ya. Nah, semakin lama kita semakin menemukan fakta-fakta baru, semakin lama kita menemukan hal-hal baru, maka semakin banyak juga kejanggalan-kejanggalan itu muncul ya. Jadi yang ditemukan hari ini kan adalah salinan resmi ijazah Pak Joko Widodo yang pernah beliau gunakan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kemudian 2 kali calon presiden. Dan pada saat kami memohonkan itu di KIP, karena saya selaku salah satu anggota tim kuasa hukum dari Bang Bonatua, memang ijazah ini untuk kemudian kami dapatkan salinannya butuh perjuangan dan effort yang luar biasa gitu ya. Padahal sebenarnya hal yang sangat sederhana, hal yang sangat simpel. Pada saat hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu muncul, seharusnya kan Pak Joko Widodo mungkin bersama dengan tim kuasa hukum, di sini ada Bang Rifai, harusnya memberikan advice kepada Pak Joko Widodo bahwa ya sudahlah, kita sampaikan sampaikan apa saja adanya kepada publik, tidak perlu kita bawa ke ranah hukum pidana supaya tidak berkepanjangan. Nah, begitu kami mendapatkan spesimen-spesimen ini, maka terkonfirmasilah bahwa ternyata ijazah ini memang kita nggak tahu ya. Kalau satu versi berarti tidak mungkin ada kejanggalan. Oke, maksudnya adalah kalau satu versi tidak mungkin ada perbedaan. Perbedaan. Ya, artinya ijazah itu kan pasti yang memiliki kalau didapatkan secara sah dan didapatkan secara prosedur akademik yang tepat, pasti kita mendapatkan cuma satu ijazah gitu. Difotokopi dalam bentuk apapun, mau A3, A4, ya kan, pasti bentuknya tetap sama, informasi yang ada di dalamnya juga tetap sama, ciri-ciri spesifik, ciri-ciri umum juga pasti tetap ada yang sama juga di dalam ijazah itu. Tetapi kemudian yang sekarang kami temukan adalah ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan kami nggak tahu nih, ini sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini berapa versi nih? Tapi kemudian yang dipertanyakan adalah kenapa bekas lipatan aja dipertanyakan. Tadi ada yang beleberan kata Dr. Tifa, ini juga dipertanyakan. Memang sebegitu detailnya sampai menurut Anda sendiri ini spesimennya berbeda? Oh iya dong, karena gini, meskipun yang dilaporkan Pak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya itu adalah pasal 310, 311 yang sekarang sudah dikonversi menjadi 433 dan 434 itu. Tetapi ingat, objeknya adalah dugaan ijazah palsu. Kalau dugaannya ijazah palsu, berarti kita bicara tentang kebenaran dan keabsahan, keaslian, validitas suatu dokumen. Ya, pada saat pertama kali ijazah Pak Joko Widodo diserahkan ke Baris Krim Polri dan Dirtipidum menyampaikan hasil penyelidikannya berupa penghentian penyelidikan itu, memang ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah ketidakjujuran dari Dirtipidum untuk secara gentleman menampilkan ijazah wujud analog yang versi berwarna kepada publik, tetapi kemudian yang ditampilkan kan adalah fotokopi yang terlipat. Nah, fotokopi yang terlipat itulah yang kemudian diteliti lagi oleh mereka. Disitulah ada kejanggalan-kejanggalan baru lagi muncul. Oke, dengan kejanggalan-kejanggalan baru ini Bang Rifai, ini terkesan mengada-ngada nggak sih? Ada lagi sampai bekas lipatan, ada beleberan tinta saja, ini dipermasalahkan. Ya, pertama sebenarnya kalau kita ikuti dari pemberitaan yang muncul kan, ternyata apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan Pak Roy beda dengan Bang Bonatua. Kalau Bang Bonatua sebagai pihak pemohon dan pihak yang menerima legalisir ini 3 lembar, 3 dokumen ya, dia menyatakan justru isinya identik. Ya. Tapi soal ukuran dan segala macam memang beliau tidak mendalami karena bukan tupoksinya. Tapi di sisi lain beliau menyatakan substansi ketiga legalisir ini identik yang diperoleh dari masa-masa pilkada maupun pilpres yang berbeda ya. Ini kan sebenarnya menjadi fakta menarik. Artinya apa? Bahwa selama ini Pak Jokowi selalu memenuhi persyaratannya saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Kedua, ijazah Pak Jokowi berkali-kali berulang-ulang dilegalisir oleh UGM. Artinya UGM sendiri sudah pernah melihat ijazahnya dan sudah mengesahkan melalui legalisir. Bagaimanapun legalisir sebagai pertanggungjawaban UGM terhadap keabsahan dari
fotokopi ijazah Pak Jokowi, dan itu berulang-ulang, bukan sekali 2 kali ya. Lalu yang ketiga juga yang menarik di sini adalah sebenarnya kan kalau kita kembali ke 2005, sekarang kan lagi mendalami lagi 2005 di Solo, kita ikuti saja, biar saja. Bahkan sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah diambil kok oleh Barreskrim maupun Polda gitu ya. Nah sekarang bahwa di 2005 ini satu logika yang sebenarnya bisa pemirsa ikuti. 2005 itu Pak Jokowi bukan siapa-siapa loh. Ya. Masyarakat biasa, pengusaha ikut pilkada. Lawan apa? Waktu itu kontestannya ada 4. Ya. Bahkan salah satunya adalah dosen farmasi UGM. Ya, lihat, silakan dilihat langsung di linknya KPUD Solo ya. Kalau saat itu Pak Jokowi menggunakan jasa palsu, sudah pasti digugat lah, sudah pasti digugat. Beliau belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Nyatanya tidak ada persoalan berulang-ulang. Ini juga menjadi fakta bahwa selama ini jasa beliau yang menyebar di seluruh KPU maupun KPUD itu valid, disahkan oleh UGM dan tidak pernah ada persoalan. Oke, jadi intinya yang Anda ingin katakan bahwa kali ini hanya mengada-ngada aja tudingan-tudingan yang disampaikan. Lagi, apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa tadi kalau saya lihat sekilas, dia kan membedakan objek yang berbeda, membandingkan objek yang berbeda. Objek hasil dari Bang Bonatua, dia bilang oke, nggak ada masalah, dibandingkan dengan yang ada lipatan di Barreskrim. Sebenarnya pertanyaannya, beliau tahu nggak itu dokumen dari mana? Itu arsipnya UGM. Nah, pertanyaannya apakah dulu sempat dilipat dulu fotokopinya lalu terbuka, itu kan persoalan lain. Karena lagi-lagi loh, ini kan dari fotokopi, mesin fotokopi berbeda-beda, belum mesin scan berbeda-beda. Bisa saja terjadi ada perubahan-perubahan terkait dengan penggunaan alatnya gitu ya. Tapi kalau untuk melihat asli tidak, sebenarnya paling sah itu adalah apa? Lihat ijazah asli Pak Jokowi, lakukan tes kertas, tes tinta, tes huruf, semua ukurannya dibandingkan dengan ijazah yang terbit saat itu yang paling sahih gitu ya. Jadinya tudingan-tudingan ini tidak beralasan begitu ya bahwa ada temuan spesimen baru, perbedaan antara yang ditangkap. Oke, usai jeda nanti kita akan lebih lengkap lagi membahasnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bang Sanghaji, jadi kalau Mas Roy, CS ini sebenarnya mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya tahu perbedaan ini sejak lama, pertanyaannya kenapa nggak dari awal aja mengatakan itu, kenapa baru-baru sekarang? Ya karena kita baru bisa mendapatkan dokumen yang resmi. Yang selama ini kan dibantah oleh teman-teman itu adalah dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi itu kan bukan dokumen yang valid. Kemudian begitu kami mendapatkan spesimen berdasarkan permohonan sengketa informasi publik DKIP, kami mendapatkan yang Bang Bonatua punya. Ya, Bang Bonatua punya itu. Makanya disitulah baru pelan-pelan terbongkar. Nah, saya ingin menyampaikan satu fakta baru bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini memang secara dalam kalau kita teliti dan kita analisis, memang ijazah ini ya bermasalah gitu. Kalau sandarannya adalah bahwa ijazah ini karena sudah dileges oleh UGM, pertanyaan kita, apakah legalisir itu patut nggak sih secara administrasi dan secara hukum administrasi? Tapi kalau tadi analoginya Bang Rifai bilang, ini kan Pak Jokowi sudah mengikuti kontestasi diawali dengan wali kota Solo. Masa sih Pak Jokowi waktu itu belum kenal siapa-siapa, dan mungkin aja ini lembar fotokopinya memang nggak sengaja kelipat, kemudian difotokopi. Kalau kita bicara untuk dokumen 2005, pada saat Pak Jokowi pertama kali muncul sebagai calon wali kota itu, sampai hari ini kami nggak ada dokumennya. Bahkan yang kami dapatkan ada informasi dari KPU Solo bahwa dokumen itu memang tidak ada jejaknya gitu loh. Seperti sudah dimusnahkan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah pada saat kami melihat salinan resmi yang dilegalisir oleh UGM, baik untuk Pilkada DKI maupun untuk Pilpres, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di mana diatur dalam pasal 73 ayat 4 bahwa terhadap satu dokumen yang resmi pada saat dilegalisir itu harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu unsur ada tanda tangan pejabatnya, ada cap dari otoritas, ya misalnya adalah UGM, kemudian yang terakhir harus dicantumkan tanggal, bulan dan tahun. Karena dokumen itu dia akan terikat pada saat dia dikeluarkan. Tanggal dan bulan itulah salah satu komponen hukum yang penting. Jadinya ingin Abang bilang adalah bahwa satu spesimen satu dengan yang lainnya berbeda adalah ini mengada-ngada, artinya bukan mengada-ngada. Ini menunjukkan bahwa memang ijazah ini pada saat didaftarkan sebagai syarat untuk mau maju sebagai calon gubernur dan calon presiden, harusnya kalau menurut kami, kalau KPU mau jeli, harusnya dia kembalikan dokumen itu, dia minta supaya tetap dilegalisir secara patut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yaitu harus dicantumkan juga bulan, tanggal, dan tahunnya. Kalau itu nggak ada, harusnya kan ditolak oleh KPU. Sehingga dari awal kami melihat bahwa, oh ini seperti ada satu konspirasi untuk meloloskan satu ijazah yang bermasalah ini sebagai
persyaratan untuk mendapatkan jabatan publik gitu loh. Kami melihatnya ada konspirasi entah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung Emang jawab. benar Bang ada konspirasi? Ya kalau pihak Pak Jokowi pasti mengatakan tidak ada konspirasi. Kembali lagi ini kan asumsi-asumsi. Tadi yang disampaikan oleh Bang Sanghaji terkait proses legislasi, ini perlu dibedakan ya, proses legislasi dengan keaslian ijazah. Legalisasi. Ya, proses legalisasi dengan keaslian ijazah. Soal keaslian ijazah kan sebenarnya menjadi kita fokus saat ini. Sementara jelas Bang Bonatua, kita ulangi lagi, beliau menyatakan dari 3 yang ada identik. Ya. Bahwa soal ada ketebalan apa segala macam, ini kan soal fotokopinya, soal scan-nya. Karena bisa aja itu berubah secara fisik. Termasuk, tadi kan kalau kita lihat kan Dr. Tifa membandingkan objek yang berbeda satu sama lain. Satu, dia bandingkan dengan Dia Sandi yang udah jelas scan. Dibandingkan sama fotokopi. Everybody knows dong, kalau scan coloring, kalau fotokopi hitam putih. Bandingkan lagi dengan yang terlipat. Ya. Ini terlipat ini saya bocorin. Terlipat itu datanya UGM. Jadi mungkin waktu pertama kali dikeluarkan ijazah itu karena hanya satu kali dibuat kan, sempat dikopi oleh UGM, itu diserahkan, nah itu filenya UGM. Bahwa itu dilipat oleh UGM lalu kemudian ditampilkan masih ada tanda lipatan, ya itu kan kembali ke penggunaan kertas ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat adalah substansi ijazahnya, ya dicocokkan dengan data perkuliahan. Apakah ini menunjukkan atau ada indikasi bahwa ijazah ini palsu? Sejauh ini sih menurut saya semakin kesini semakin terang benderang kok. Kalau legalisasi ijazah yang dilakukan oleh UGM tuh menurut Bang Rifai itu menunjukkan bahwa dokumen itu dokumen resmi bukan Bang? Tetap secara material, kita ngomong pidana material ya. Enggak, bukan. Saya ingin kejar dari sisi gini. Ada ijazah analog, iya. Ijazah analognya dipegang oleh Pak Jokowi. Dan ijazah itu berdasarkan pada saat kami sidang di KIP, ijazah itu oleh komisioner KPU pada saat melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon presiden, itu juga mereka tidak pernah melakukan autentikasi. Saya bisa mempertanggungjawabkan statement saya karena saya yang periksa saksi. Saya yang memeriksa saksi dari KPU dan saya yang kejar pertanyaan itu pertanyaan penting. Nah, kita bukan persoalkan analognya, tetapi kita mempersoalkan rangkaian jejak ijazah yang digunakan sebagai persyaratan calon presiden. Kalau ijazah itu tidak pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden, ya ngapain dipersoalkan gitu loh. Kalau cuma ada di lemari Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh teman-teman kubu Pak Jokowi, ya ngapain juga dipersoalkan. Tapi karena digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden dan itu diserahkannya bukan analognya yang sekarang disita oleh Polda Metro Jaya, ingat, itu bukan yang itu yang diserahkan. Tetapi yang diserahkan adalah yang dilegalisir berdasarkan apa yang diatur oleh aturan perundang-undangan, yaitu undang-undang pemilu gitu. Nah, legalisirnya aja kami lihat bahwa legalisirnya juga bermasalah, tidak sesuai dengan undang-undang juga. Harusnya KPU sebagai otoritas penyelenggara pemilu seharusnya jangan menerima persyaratan calon presiden pada saat ijazahnya meskipun dilegalisir oleh UGM. Karena itu aneh. Itu aneh dan itu tidak lazim dan itu melanggar undang-undang juga, tidak patut juga secara akademik. Kok bisa selembar ijazah itu pada akhirnya diloloskan sehingga beliau sah menjadi kontestan calon presiden dan kemudian beliau memenangkan pilpres, tapi kemudian belakangan baru ketahuan gitu loh. Bang? Saya tambahin, sebenarnya yang dipersoalkan Bang Sanghaji ini kan hanya gara-gara tidak ada tanggal. Sementara kalau kita dengar dari beberapa mahasiswa UGM, memang prosedur di UGM seperti itu. Diberikan tanpa tanggal, nanti disesuaikan sesuai kebutuhan. Ya itu kan masih banyak kampus itu kan masih enggak. Saya kalau dari sebentar Bang Rifai, kalau saya dari kampus di UI nggak bisa. Saya melegalisir ijazah saya di kampus UI, tanggalnya jelas, bulannya jelas, dan tahunnya jelas. Karena kenapa? Karena gini Bang, ada argumentasinya. Argumentasinya adalah legalisir untuk menentukan waktu hukum berlaku saat dokumen keluar. Apakah ini sah atau tidak sah? Nggak bisa juga kan? Karena kita persepsi justi causa, asas hukumnya. Tetap dinyatakan sah sebelum dibuktikan sebaliknya. Apalagi persoalan tanggal ini apakah benar membatalkan? Memang benar, itu nanti dibuktikan dalam proses pengadilan. Tetapi ijazahnya sampai hari ini, begitu kita dapatkan spesimen dari UGM juga, yang diserahkan ke KPU, itu juga bermasalah. Menunjukkan bahwa memang ijazah ini bermasalah dan patut untuk dipertanyakan. Ini fokus kita loh, jangan lain-lain juga yang lain ke soal administrasi. Fokus kita adalah ini asli atau tidak. Poinnya kan di situ. Pidana ini bicara kebenaran material, Mbak. Bukan hanya gara-gara ada satu noktah. Tidak ada yang terlipat. Lalu menjadi ini palsu, nggak semudah itu. Menurut saya kita fokus aja lah menguji apakah ini asli atau palsu ya. Saya tidak menafikan bahwa tidak tanggal juga persoalan. Saya saya setuju itu. Jadi artinya adalah tudingan ini gampang untuk Anda bantah. Saya jangan membias. Kalau saya lihat dari temuan tadi lebih kepada beda objek. Dian Sandi scan gitu ya, diadu sama dokumennya yang di Bonatua itu fotokopi dengan legalisir, diadu dengan dokumen UGM yang memang terlipat secara arsip. Menurut saya
Kalau hanya dipersoalkan hanya nokta segala macam, nggak substansi. Tapi kalau isinya ada persoalan yang berbeda, itu persoalan. Atau misalnya legalisasinya terbukti palsu. Oke, jadi apa ditantangin oleh dekan yang tidak sah, itu persoalan. Artinya dengan kalimat sederhananya adalah dugaan-dugaan yang dibilang ini gampang untuk Anda bantah. Nah, saya ingin mengatakan begini. Kalau proses pembuktian pidana itu adalah pembuktian material, maka ingat, pembuktian pidana material itu adalah persesuaian alat bukti dan persesuaian bukti-bukti. Kalau ijazahnya hari ini dideklar oleh teman-temannya Pak Jokowi dan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi itu adalah ijazah yang asli. Memang dari awal mereka sudah mendeklar itu. Tetapi ketika ada satu jejak dokumen yang analognya berbeda dengan yang resmi diserahkan ke KPU dan itu mengundang tanda tanya, berarti memang di situ belum ada persesuaian. Sehingga nanti pada saat ini pembuktian dalam proses peradilan pidana, kami akan menggunakan ini sebagai bukti dari pihak terdakwa. Oke, sudah kita tangkap poinnya. Terima kasih Bang Sang Haji, Bang Rifai, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama, Mbak.